Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Di episode kali ini kita ngobrol bareng bersama Pak Sapindar. Beliau adalah Kepala Perhubungan Kabupaten Kampung Timur yang masa karir beliau jadi pegawai sipil itu dari pangkat rendah sampai sekarang sudah 4B panjang ceritanya dari tahun 76 Pak ya, 84 saya magang. Pengangkatan 87 dari 87 sampai sekarang ya. Jadi dari beliau punya pangkat yang kecil dari 2A sekarang jadi 4A dan punya 4B jadi punya karir yang panjang. Untuk kita bagikan ceritanya kepada sahabat Tiga Lelaki. Pak Sapindar, dulu waktu CPNS dulu di mana Pak? Saya di Kota Palembang. Di PNS-nya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Di Spenda, kalau dulunya tahun 1987. Dulu SD di Jakarta? SD saya di Lampung Selatan sampai kelas 5. Langsung orang tua saya mutasi ini pindah ke Oku Timur tahun 76. Saya melanjutkan kelas 6 SD. Jadi lulusnya di Blitar. Di Blitar. SMP di mana dulu? SMP-nya juga di Blitar. SMA di Blitar, perguruan tingginya di Universitas Tridinati Palembang. Pak, dulu karir dari Dispenda Palembang, kemudian lama juga di situ Pak ya, sampai tahun 2004. Sekitar di Dispenda Kota Palembang saya hanya 2 tahun sampai 3 tahun. Sudah itu saya mutasi ke Dinas Kebersihan Kota Palembang. Dari Dinas Kebersihan Kota Palembang saya mutasi lagi di Kecamatan Seberang Ulu 1. Tahun berapa tuh? Tahun sekitar 97. Dilanjutkan saya mutasi juga di Mawil Hansip Kota Palembang. Dari Mawil Hansip saya dimutasi ke Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Tahun berapa tuh? Tahun 2005 saya mutasi pindah ke Oku Timur. Udah Kertapati. Iya. Pak, 2005 di Oku Timur langsung ditempatkan di Dinas Kebersihan juga Pak? Benar, dinas waktu itu Oku Timur bukan Dinas Kebersihan tapi ada pasarnya di KKP, Dinas Kebersihan Keindahan dan Pasar. Masih bergabung pasarnya. Waktu itu kan 2005 nih kisah nih. 2005 dulu kan masih semrawut di pasar Martapura itu. Nah, dan sekarang sudah mulai rapi. Dulu terminal dengan pasar tuh campur. Jadi cakap-cakap tuh, jangan Pak Sapindar lah yang katanya informasinya yang saya dapat untuk merubah itu semua tuh. Ya, semua itu atas support dan dukungan dari waktu itu Bapak Bupati kita Haji Herman Deru, yang sekarang Pak Oli Mawardi sebagai wakilnya. Di saya waktu itu sedang kasih ketertiban dan keamanan. Di tupoksinya memang untuk ketertiban di bidang membawa di pasar. Alhamdulillah syukur waktu itu Oku Timur belum ada apa-apanya, masih semrawut. 2005 dengan visi, dengan Adipura, pengalaman saya di Kota Palembang. Atas support dan dukungan Pak Bupati waktu itu dengan Pak Wakil Bupati kita, Pak Haji Herman Deru dengan Pak Haji Holik Mawardi. Gimana caranya? Karena pasar itu adalah nilai dari per 9 untuk di Adipura. Karena waktu itu semeraut, maka saya pedagang kaki lima yang ada di depan pasar maupun terminal kita pangkas secara persuasif, tentunya dengan adanya rapat-rapat khusus dengan para pedagang. Alhamdulillah terselesai di bulan November, selama 1 bulan terbongkar. Untuk berikutnya kita masuk mendapatkan
Adipura. Adipura. Jadi Adipura pertama Kutimur Adipura itu pertama zaman pasar pindah, betul. penertiban pasar itu. Betul. Dengan nilai poin 9 waktu itu. 9 nilai poin daripada pasar itu. Luar biasa itu, sahabat tinggal lagi. Kemudian setelah menertibkan pasar, kan pasti banyak tuh yang para pedagang yang menentang atau ngomong. Betul, sampai mereka demon ke DPR, kita laksanakan rapat secara DPR maupun pedagang kaki lima maupun dari kita. Waktu itu saya pemandai, kita laksanakan secara persuasif dengan tentunya alasan-alasan yang sudah pas dengan kriteria tanahnya gimana, hak guna bangunannya gimana, seket pasar lokasinya udah di mana, itu sebelumnya udah kita kaji dulu. Alhamdulillah kita penyampaian ke masyarakat dan nerima. Dan pada waktu itu juga pedagang kita ambil alokasikan ke lantai 2 tanpa kita pungut biaya. Karena penempatan mereka waktu itu sangat belum ada dan memang belum ada. Tapi kita sudah didesak untuk supaya bagus. Pak, waktu itu terpikir untuk merubah pasar itu selain karena Adipura. Konsep untuk merubah pasar itu kan agak sulit tuh Pak, karena terminal juga ada di situ waktu Betul. itu. Terminal waktu itu kita ada terminal itu di Kota Baru masih dalam perbaikan, masih dalam pembangunan, belum selesai. Memang waktu itu agak sulit, tapi kita menyikapi gimana caranya supaya jangan sampai gaduh atau anarkis segala macam dari pedagang. Alhamdulillah diterima oleh pedagang sampai sekarang. Apa resepnya Pak biar masa pedagang itu nggak berontak? Ya, yang jelas dengan cara penyampaian kita. Supaya diterima orang, masyarakat banyak, gimana caranya? Nggak gampang untuk menyatukan kehendak orang banyak menjadi satu visi untuk kesuksesan, nggak gampang. Tentunya kita ada trik-trik khusus dari pihak, daripada preman, daripada tokoh masyarakat, daripada pedagang itu sendiri. Jadi itu makanya dari satu kesatuan untuk menuju satu tujuan, alhamdulillah aman dan terkendali. Tuh, jadi patut jadi contoh. Perlu banyak belajar dengan Pak Sapintar untuk menertibkan para pedagang yang bandel dan beliau sukses untuk menertibkan itu. Pasar 16 dulu juga Pak? Pernah saya di Pasar 16, saya waktu itu masih bertugas di Kecamatan Ilir Timur 1, termasuk jalan lingkar 15 Ilir saya ikut di situ. Saya waktu itu bertugas magang di Kecamatan Ilir Timur 1 kota. Dan kebetulan camat kita dulu Camat Teladan. Waktu itu ya Pak Dr. Andes Haji Solihin. Di situ saya belajar berbenah untuk jadi pengalaman saya ke depan. Alhamdulillah saya terapkan ini. Diterapkan di sini juga. Ya. Pak, setelah jadi di bagian pasar seperti ke Satpol PP, mungkin banyak kisah di sana ya Pak? Di Satpol PP saya lebih kurang hampir 1 tahun. Memang waktu itu masalah Perda nomor 2 2012 masalah jalan lingkar batubara. Karena batubara itu pada prinsipnya ada di undang-undang itu jalan khusus. Nah, kita nggak ada jalan khusus. Dikatakan oleh suatu peraturan daerah nomor 2 2012 nggak salah yang melintas itu, sehingga hasil kesepakatan kepala daerah maupun instansi yang terkait dibuatlah stok file dengan kapasitas 8 ton yang bisa lewat dengan membuat stok file itu. Dulu banyak juga yang terjadi pelanggaran perda oleh kendaraan. Banyak karena waktu itu saya Kasatpol PP selaku ketua PPNS. Nah, kebetulan kita waktu itu Pol PP masih kepala kantor itu, belum kepala badan, masih eselon 3. Selaku Kasatpol PP waktu itu koordinator dari PPNS. Banyak juga sidang di Batu Raja. Banyak itu sidang di Batu Raja sehingga banyak ini tantangan. Ya. Karena lawannya preman, semuanya. Ya. Kemudian setelah Kasatpol PP sekarang menduduki sebagai Dinas Perhubungan. Sebelum Kasatpol PP saya sekretaris daerah dulu, sekretaris Dinas Perhubungan 1 tahun. Setelah Pol PP? Ya,
ikut sekdin baru jadi sekadin. Iya, 2018-17 saya PLT Kepala Dinas Perhubungan. Waktu itu. Ya. Nah, sekarang Jadi banyak perjalanan. Banyak perjalanan ya, beliau. suka duka. Ini ada yang menarik nih. Nah, Kemarin sempat waktu rapat tentang pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD, ada satu poin yang saya ambil Pak di sini. Ada retribusi parkir secara online. Nah ini zaman Pak Sapindar, retribusi itu secara online itu diterapkan oleh beliau untuk penertiban penarikan PAD, peningkatan PAD Oku Timur. Banyak ternyata sumbangsi Pak Sapindar ini untuk memberikan PAD Oku Timur untuk pembangunan kita sendiri ini. Pak bisa diceritakan Pak? jadi Kisah yang ini, pengalaman saya waktu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Saya penerapkan sini. Di waktu saya masuk sekdin dulu, pendapatan retribusi parkir itu baru hanya 40 juta. Alhamdulillah Per bulan, per tahun? per tahun. Alhamdulillah sampai sekarang hampir 200 juta dari parkir kita. Kita laksanakan pendekatan secara persuasif juga kepada tokoh-tokoh, himbauan-himbauan, termasuk Alfamart, Indomaret, semuanya kita buat online untuk meningkat, memperkecil tingkat kebocoran daripada retribusi. Alhamdulillah tercover sudah hampir 170 juta 160 dari 40 juta yang berapa persen? tercover secara online itu Pak. Ya. Pak itu kisahnya gimana? Bisa terpikir untuk jadi online itu? Jadi kita pendekatan kepada Alfamart, siapa direkturnya Alfamart waktu itu belum dijamah. Nah, kita panggil, kita ini sosialisasi, kita ini untuk menetapkan target kita jalan dengan uji petik kan. Nah, mereka nggak mau uji petik, pokoknya saya bantu ya, saya terima aja dulu. Silahkan Bapak buat ini setoran, ini nomor rekening kas daerah. Gak usah melalui kami, langsung aja. Alhamdulillah tingkat kebocoran lebih efektif dan efisien. Jadi ada dua sistem nih, ada yang online, ada yang manual. Ya, yang manual itu hanya 20% sekarang. Semuanya kita maksud online. Pak, Dinas Perhubungan ini, dalam perkembangan sekarang ini Dinas Perhubungan ini majunya pesat sekali. Bukan hanya sebagai retribusi parkir, tapi penertiban lalu lintas juga. Bahkan di Oku Timur juga ada penerangan jalan tuh dibebankan ke Dinas Perhubungan. Ya, dulu memang PJO itu ada di Dinas Pertambangan dengan aja nomenklatur itu disatukan ke Dinas Perhubungan. Memang banyak kendala daripada PJO nih Pak. Karena apa? PJO agak sensitif kalau namanya lampu. Dengan adanya tegangan dikit aja sudah melakukan kebakaran atau meledak. Stabil untuk tegangan itu agak sensitif. Apalagi melihat kondisi di Oku Timur ini kan naik turun. Iya, naik turun. Sudah kita uji coba itu, kadang 230, kadang 300 naiknya. Itu otak pasti. Ya, tapi langkah-langkah itu kita sudah layangkan dengan surat bupati untuk langkah PLN gimana caranya untuk stabil. Ada, apalagi ada kartu hidup sekarang yang di Lengon itu, mudah-mudahan bisa menambah daya di sekitar. Masih ada yang kurang Pak untuk peternakan kuda, di mana aja yang masih belum? Kalau untuk sekarang, selama ini memang kita belum ada rehab pemeliharaan total karena mengingat anggaran terbatas gitu. Dengan anggaran yang kecil, ya kita sikapi mana yang sangat urgent kita dapat. Penting. Nah, insya Allah nanti ke depan mungkin nanti ada PJO penerangan Indonesia Maju. Indonesia Terang. Indonesia Terang. Itu ada lampu melalui sinar surya. Insya Allah kayaknya terrealisasi. Kita dapat ya, bagian kita itu dapat. Yang sudah berjalan di Cempaka itu 1000, Semandai Barat 1000, Madang Suku 1000. 1000 lampu. 1000 lampu. Nah, untuk ini nanti melalui VT apa itu wilayah Waimadang itu 5.000 lampu. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Insya Allah nanti dari pihak ketiga LPI melalui pusat kita minta tambah 10.000 lagi. Tuh, jadi 18.000 lampu yang akan ada di Oku Timur ini nanti untuk nerangnya Oku Timur. Untuk desa. Untuk desa itu bukan khusus untuk desa dengan melalui sinar surya.
Jadi terwujud lah nanti Indonesia terang, Timur terang benerang. Sudah itu kita ada tambahan, kita selama ini nggak ada MOU dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Berkat dukungan, support dari Bapak Bupati kita, Bapak Kiai Haji Khalil Mawardi SOS NSI, disupport dengan rekan-rekan sehingga kita sudah terjalin MOU dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Sudah kita laksanakan di tahun 2020. Tahun yang lalu 2019 ya 2019 sudah ada mahasiswa ya sudah ada kita ya, kita mengharapkan untuk anak cucu kita besok lusa siapa tahu itu ikatan dinas kan Pak ya, ikatan dinas itu luar biasa tuh. Jadi bisa melalui informasi yang bisa didapat di Dinas Perhubungan Timur untuk sekolah itu. Silakan nanti ke anak-anak cucu-cucu teman-teman anak-anaknya yang berminat silakan tes dengan CAT. Nah di situ ada diploma 3, 4, 1, 2. Nah, kuota kita 16, yang tahun kemarin itu 3 kita sudah yang dari masuk ya? Sudah masuk. Itu luar biasa itu. Ditambah lagi Dinas Perhubungan kita pertama kalinya yang teragreditasi tipe B. KIR kita ini. KIR kita ya? Ya, pertama kali di Sumatera Selatan tahun 2020 teragreditasi tipe B. Bisa dapat akreditasi tipe B itu gimana tuh Pak ceritanya? Tentunya kita persyaratan beberapa indikator yang harus kita penuhi. Nah, melalui smart card, gimana mesinnya, pengujiannya, itu kita penuhi dengan kriteria yang sudah ada di Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah kita dapat nilai akreditasi tipe B. Satu-satunya di Sumatera Selatan yang pertama kali. Nah itu sebuah informasi baru buat sahabat Tiga Laki bahwa tempat uji KIR kita ini sudah terakreditasi B. Jadi jangan ragu-ragu untuk uji KIR di sini ya Pak. Jadi kita dengan sendirinya itu pihak mobil yang wajib KIR 6 bulan sebelumnya dia sudah dikasih tahu melalui online. Jadi mengingatkan sistem online juga dikasih tahu karena dikasih ke mereka bahwa KIR mereka sudah habis tahu mereka. Mengingatkan. Bekerja sambil memanfaatkan teknologi ini contoh untuk sahabat Tiga Laki contoh. Jadi teknologi ada yang positifnya bahwa bisa digunakan untuk membantu pekerjaan ya Pak. Sistem parkir online, sistem pemberitahuan KIR online itu. Kita sudah ada alat juga pengujian sejenis barcode. Barcode. Tapi belum kita laksanakan secara maksimal. Barcode itu guna untuk mengidentifikasi seluruh aset daripada Dinas Perhubungan. Begitu Pak. Nah, dengan tempel barcode Barcode tinggal gitu. Ya. Untuk legalitasnya kita melalui barcode. Tapi belum kita maksimalkan. Satu lagi yang menarik bagi saya adalah ketika Aku Timur mendapatkan bantuan mobil angkutan desa dan angkutan sekolah itu gimana itu bisa dapat mobil bantuan angkutan desa sama bantuan sekolah itu? Waktu itu memang ada rapat dari Kementerian Desa melalui Krisna. Itu ada pos yang sifatnya bantuan daripada transportasi sejenis mikrobus. Nah, kita sudah 2 kali dapat, hanya tahun ini nggak dapat karena mungkin anggaran pusat karena COVID ya juga Pak ya. Ya, tempoh hari kita dapat 5, udah itu 4, jadi udah 9. Tahun ini kita 0. Nah, karena kondisi COVID ini ya. Itu sangat membantu daripada BUMDes pada Nusa. Itu semuanya diserahkan ke BUMDes ya Pak? Semuanya kita serahkan ke BUMDes. Nah tentunya yang BUMDes ini desa-desa itu kita ajukan, bukan kita yang ngapor desa ini dapat benar. Desa yang mengusulkan untuk asal usul itu dapat karena kita ini daerah asal usulnya mungkin daerah transmigrasi yang maju. Salah satunya adalah transmigrasi yang maju. Dasarnya itu mungkin. Alhamdulillah mungkin dengan ada jalan yang udah bagus, pemekaran ini jalan udah bagus, nanti mungkin bisa difungsikan nanti mobil untuk ini kita. Ada yang ditambahkan Pak kira-kira apalagi program kita yang ada untuk ke depan kita memang perlu terminal. Itu terminal atau gimana Pak? Kan itu terminal kita Kota Baru itu sudah diambil provinsi. Ya, klasifikasi tipe A itu di bawah kementerian. Tipe B di bawah provinsi. Di bawah provinsi, tipe C di bawah kabupaten. Nah,
Sementara kita punya tipe B ini di bawah naungan provinsi. Dua Tulus Ayu sama yang di sini Kota Baru diambil provinsi waktu semua. itu belum zaman saya waktu penyerahan itu. Jadi mau tidak mau kita harus buat juga terminal tipe C untuk ke depan. Betul di mana konsepnya itu terminal ini? Ya, memang udah berapa kali di Jalan Lingkar itu sudah pernah kita ini kan. Nah, belum tahu kita karena waktu ini kita belum bisa untuk menganggarkan. Jadi sementara masih hidup pada terminal tipe B aja dulu. Pak, Bapak udah sukses nih dari golongan rendah. Jadi dari 2A sampai 4B itu bagi pegawai negeri sipil ASN ini kita contoh juga nih, tetap semangat beliau meskipun dari bawah sampai sekarang lagi di puncaknya. Pak, yang menjadi pegangan hidup Bapak atau moto hidup Bapak apa nih Pak bisa jadi sukses ini? Yang jelas semangat, bersyukur, ikhlas. Itu. Semangat, bersyukur dan ikhlas. Iya. 3 itu. Iya. Sabar. Terakhir sabar. Iya, sabar. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, goncangan apapun harus kita sabar. terima. Itu sebagai tolak ukur introspeksi diri kita. Apa salah kita? Apa ini kita? Kita nggak bisa diukur kan. Biarlah pimpinan yang bisa menilai. Gitu. Yang penting kita kunci saya tanggung jawab. Hobi bola kaki Pak, hobi. Kalau hobi juga tenis meja saya hobi. Tenis meja udah. Mau nanti ikut lomba badminton? Enggak, ini napas saya udah enggak ini. Lagi pernapasan ini. Tapi kalau dulu tenis meja saya hobi. Bola pingpong hobi. Sepak bola hobi juga. Tapi dengan udah umur tua kali ya. Pak, sekarang udah sukses nih. Impian apa lagi yang ingin Bapak kejar ke depannya? Saya udah 58. Kalau itu memang eselon 60 ya detik-detik lah pernah. Masih 2 tahun lagi ya, tapi kita masih tetap berbuat untuk Oku Timur yang lebih maju ke depan. Pak, kalau sudah nanti selesai nih pegawai negeri sipil pensiun, apa yang nanti rencana Bapak ke depannya? Ya paling kita wira swasta, kita harus punya kegiatan tersendiri. Kolam ikan salah satunya, Ya, yang samping rumah. Untuk hiburan, masuk kebun, cari keringat, tanam-tanam jeruk, tanam ikan, sama cucung-cucung lah. Tapi nanti kalau misalnya nih, ini misal Bapak membidangi tentang tata kota, ketertiban pasar dan lain-lainnya. Kalau nanti diminta oleh Bupati kembali untuk berperan di pasar terutama. Ya kita siap-siap aja. Karena dari pengalaman yang begitu banyak menertibkan pasar kan kita siap aja. Apabila mana yang mau ditunjuk oleh pimpinan, ya kita harus siap. Artinya siap memberikan sumbang Siap. berpikir untuk kemajuan Oku Timur ini. Iya siap, karena kita memang orang Oku Timur aslinya. Iya. Walaupun saya kelahiran dari DKI. Dari DKI Jakarta. Iya. Orang tua saya juga dulu orang departemen sosial. Di Lampung, DKI. di Jakarta. Jakarta. Dulu masih departemen ya. Dulu. Ya Departemen sosial. departemen. Ya. Kalau untuk Oku Timur kita siap untuk berbuat untuk majukan Oku Timur di bidang apa aja. Terutama bidang pasar dan bidang. Insya Allah yang penting badannya sehat dulu. Iya Pak ya. Oke, sahabat tiga lagi tadi ngobrol dengan Pak Sabindar, orang yang salah satu orang yang sukses. Karena kalau menurut saya beliau sangat sukses karena beliau menjalani karir beliau dari bawah sampai sekarang ke atas dan begitu banyak goncangan Pak. Ya, cobaan dan tantangan Pak. Banyak perintangan, tambatan, suka dan dukanya itu banyak. Iya, jadi beliau sudah kebal lah dengan hal seperti sikapi itu. dengan langsam aja. Iya. Ya, terima lagi terima kasih kebersamaan Anda di channel kami. Tetap setia dan jangan lupa like, subscribe dan komen di channel 3 Terima kasih Pak Sabina. Terima kasih.